kekasihku Muhammad. Tidak aku ciptakan serta aku utus, melainkan apa? Untuk menguatkan hadis tadi. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad kekasihku, kata Allah, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Rasulullah, nggak ada nih kita di sini. Setuju apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi liajli wisalih. Wassalatu wassalam ala man wati'a as-samawatil ula bini'alih. حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكافة أوليائه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Segenap para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidah, dan mungkin di antara ibu-ibu ada para ustadzat, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua, panitia penyelenggara malam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perwakilan dari Kelurahan Bintara Jaya, Bapak RW, dan juga perwakilan dari anggota Dewan DPRD Kota Bekasi, dan juga semua guru-guru yang hadir. Nakhussu bidzikir saudara kami Fadilatul Ustadz Akhina Abdul Razzaq yang menjadi penyebab hadirnya saya bersatu rahmi di komplek koperasi, yang mudah-mudahan duduknya kita, berkumpulnya kita, bersilaturahimnya kita dalam mengenang kisah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tempat yang mulia, duduk bersama orang-orang mulia, menjadi penyebab turunnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan insyaallah Allah gabulkan segala hajat-hajat kita, dipermudah segala urusan dunia akhirat kita, dan Allah jadikan kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur tersebut maka Allah akan lipat gandakan untuk kita kenikmatan-kenikmatan yang lain insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah mau 10:30, Habib bicara langsung aja boleh? Biar nggak lama, 2,5 jam gimana? Bu, akur nggak bu? 2,5 jam doang, boleh? Boleh. Habibnya pulang duluan ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita berkumpul untuk merayakan hari besar, di mana malam atau hari tersebut adalah malam termulia manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Isra-nya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari atau malam yang paling mulia untuk beliau adalah malam diperjalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka perjalanan Isra dan Mi'raj. Tiap tahun umat Islam mengadakan perayaan Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita inginkan sebagai umat yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas ritual tahunan saja. Ya, berkumpul, duduk tiap tahun ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, tapi tanpa ada perubahan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita terhadap junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Memang kenapa Habib kok kami harus menunjukkan rasa syukur kami dan kecintaan kami terhadap Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, Isra dan Mi'raj adalah satu bentuk dari sekian banyak yang Allah ingin tunjukkan, yang bahwasanya karena keberadaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai penghuni alam ini gak bakal ada kalau bukan karena Nabi besar kita Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kok bisa begitu Habib? Gak ada yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada satupun makhluk Allah, ciptaan Allah yang diperjalankan layaknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah ataupun sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra dan Mi'raj juga harus kita pahami yang bahwasanya pelaku utama Isra dan Mi'raj adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti bukan manusia sembarangan. Bukan manusia sembarangan. Tadi Habib sebutkan, tunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya masih banyak nih ngelihat diomongin kisah tentang Rasulullah, masih banyak orang-orang yang masih belum memfokuskan dirinya untuk mencintai Nabi Muhammad. Disebut nama Rasulullah, bahasa orang Betawinya masih ngejedok aja. Ngerti bu ngejedok? Ngerti nggak ngejedok? Mingkem aja tuh mulut. Emang kenapa Habib? Salawat dong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kalau maulid, kalau Isra Mi'raj, para ulama, para dai banyak sekali menyampaikan riwayat, yaitu hadis qudsi, firman dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh lisan mulia Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah nyatakan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, kata Allah, kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini, termasuk batang hidung orang bintara saat ini di hadapan saya. Sallu ala Muhammad. Ngerti apa enggak? Ngerti apa enggak? Kalau tadi disuruh bayar PBB, Pak. Apa itu PBB? Pajak bumi dan bangunan. Ini saya nyambungin aja sama yang sebelum saya. Ya. Kewajiban
Warga negara yang baik membayarkan pajak, tapi mudah-mudahan para aparatur kita semuanya amanat. Insya Allah benar-benar buat kemaslahatan umat, khususnya umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban warga negara yang baik membayar pajak. Kewajiban umat yang tahu terima kasih kepada Nabi Muhammad, menunjukkan rasa cintanya. Minimal ulama mengatakan al-mahabbah laha alamat. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah yang menginginkan syafaat Nabi besar kita Muhammad sebagai penolong kita, sebagai orang yang satu-satunya, nggak ada lagi yang bisa nolongin kita nanti kecuali siapa? Kecuali Habibuna Muhammad, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mau capek buat kita, sampai beliau katakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum tu'radu alayya a'malukum in wajadtu khairan hamidtullah wa in wajadtu ghaira dhalik istaghfartullahu lakum. Nabi yang kita rayakan Isra dan Mi'rajnya malam hari ini, beliau mengundang-undangkan kepada kita, memproklamirkan kepada kita, hayati khairun lakum, hidupku membawa manfaat untuk kalian wahai umatku, sallu ala Muhammad. Wa mamati khairun lakum, begitu pula wafatku masih membawa manfaat untuk kalian wahai umatku. Karena meninggalnya Rasulullah nggak sama meninggalnya kita, betul? Sama nggak Rasulullah sama kita? Sama apa enggak? Nggak sama. Mana? Coba kalau untuk urusan Isra Mi'raj, pernah nggak paling jauh ngerasain kita punya angan-angan atau mimpi paling jauh mau jalan-jalan kemana, Pak? Paling jauh ibu-ibu mau jalan kemana mimpinya, Bu? Ini pada diem aja nih, diajak ngomong nih. Udahan aja Habib ngomong. Lagi fokus apa gimana? Coba kita lihat diri kita. Mau tahu bedanya kita sama Rasulullah, paling jauh kita punya angan-angan, punya mimpi mau jalan-jalan kemana? Mentok umroh. Ya kata perwakilan lurah, paling orang mari Habib mentok Bali. Ya, mentok Bali. Ya, paling jauh paling apa ngelihat menara Eiffel apa di Paris. Itu juga kalau ada duitnya Habib. Namanya juga mimpi. Sampai mimpi aja buat yang ngeluarin duit banyak nggak kebayang tuh sama kita. Betul apa enggak? Tapi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan jalan-jalan ke Bali, bukan jalan-jalan ke Mekah Madinah doang, bukan jalan-jalan di Jazirah Arab, bukan jalan-jalan sampai ngelilingin dunia saja, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mimpi, bukan mimpi Nabi Muhammad diperjalankan, ruh dan jasadnya diperjalankan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Diperjalankan oleh Allah, melintasi waktu, melintasi bukan hanya Jakarta doang, bukan hanya kota Makkah Madinah sampai Palestina doang, la, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ujungnya yang dikatakan Sidratul Muntaha, udah nggak ada ujungnya lagi, Nabi udah sampai ke sana sallallahu ala Muhammad. Tapi lihat, Nabi katakan hayati khairun lakum, Nabi yang dengan bil mu'minina raufur rahim. Allah nyatakan sifatnya Nabi besar kita Muhammad kepada kita orang-orang yang beriman, Nabi sangat penyayang. Contohin Habib, contohin. Nabi ini bukan jalan-jalan cuma wah kalau kita ngeluarin duit udah bisa ke Eropa aja, sombongnya bisa sekampung tahu, betul? Sekampung bisa tahu, wah gua abis dari sono noh, mau pergi umroh, pergi haji, sekampung dikasih tahu, betul? Tapi lihat Nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Sidratul Muntaha, sampai pucuknya, sampai ujungnya, udah mentok, udah paling tingginya tempat.
turun lagi ke dunia, masih duduk sama fuqara wal masakin. Sallu ala Muhammad. Masih duduk sama orang-orang lemah, masih duduk sama umatnya yang membutuhkan. Itulah sifat junjungan baginda Habibuna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Nabi yang menyodorkan dirinya, aku yang akan menyelamatkan umatku, dan aku tidak ridho apabila masih tersisa satu saja umatku masih diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mau capek untuk kita. Sallu ala Muhammad. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala mensifatkan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kekasihku Muhammad, tidak aku ciptakan serta aku utus, melainkan apa? Untuk menguatkan hadis tadi, kalau bukan karena engkau ya Muhammad kekasihku, kata Allah, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena Rasulullah, nggak ada nih kita di sini. Setuju apa enggak? Allah yang nyatakan. Kalau dalam Quran Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad, melainkan menjadi sebab untuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Jadi apa korelasinya Habib? Kalau tiap tahun ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, nggak ada perubahan dalam hidup kita, berarti kita nih sama aja orang yang belum kenal tentang nabinya. Nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Buktinya apa Habib? Tadi rasa cinta itu perlu bukti. Rasa cinta perlu bukti. Saya mau tanya sama ibu-ibu, dulu mantan pacar yang jadi bapaknya anak-anak sekarang, Bu, ngelamarnya pakai I love you doang apa pakai berusaha, Bu? Ngomong doang apa perlu usaha buat dapetin ibu-ibu? Perlu usaha. Kita juga orang laki, kita demen, kita suka sama satu perempuan yang bakalan kita nikahin. Timbul tuh benih-benih cinta. Bagaimana contohnya Habib? Bagaimana contohnya Habib? Belum nyampe rumahnya, baru lewat gangnya ngelihat gentengnya udah deg-degan hati kita. Betul apa enggak? Baru lihat genteng rumahnya calon istri aja udah deg-degan. Ini pada belaga nggak paham apa gimana sih ini? Pada belaga nggak ngerti kayaknya ini orang Bintara nih. Ya. Begitulah cinta. Apa terus korelasinya Habib? Kalau kita tahu nih yang kita tinggalin, kalau bukan karena Allah mencintai Rasulullah dan mengirimkan Rasulullah untuk kita, mencipta Rasulullah karena memang Allah cinta terhadap Nabi Muhammad, maka tidak ada ini alam semesta termasuk kita. Maka tidak pantas kalau orang tahu bayar PBB aja wajib. Tapi Nabi nggak minta bayar PBB sama kita, betul? Betul. Nabi cuma minta apa? Tunjukkan rasa cinta kalian terhadapku. Tunjukkan yang bahwasanya kalian memang bernabi dan mencintai Nabi Muhammad. Contohnya bagaimana Habib? Kalau orang disebutin nama Nabi Muhammad ngejedok aja, paham ya ngejedok? Mulutnya mingkem. Berarti tandanya dia nggak kenal apalagi mau cinta. Diperdengarkan nama Rasulullah diam aja, nggak ada tergetar di hatinya kecintaan, ya tandanya memang tidak ada cinta. Saya mau contohin lagi. Kalau misalnya di hadapan kita ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz, panggil kita sebagai orang tua yang memang anak-anak kita nih ngaji sekolah pesantren di tempat beliau, kita dipanggil sebagai wali santri, wali murid. Terus nih Kiai, nih Ustadz, nih Habib ngomong begini sama kita orang tua, anak antum, Masya Allah, pinter banget belajarnya, cerdas betul, akhlak, hafalannya kuat,
udah hafal Quran sekarang sekian juz, hadis juga diapalin sekian ribu. Coba tuh. Kita dengar anak kita disebut begitu, yang cakep-cakep, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kira-kira kita mesem-mesem nggak tuh dengernya? Seneng nggak, Bu? Seneng nggak, Pak? Kenapa seneng? Kenapa seneng? Ya nggak nyambung orang sini diajak ngomong. Karena kita cinta sama anak kita. Giliran ada yang kita cinta disebut-sebut, pasti kita bakalan nunjukkan tuh rasa bahagia kita. Dan juga pastinya orang yang cinta itu terhadap anaknya, ketika disebut nama anaknya, diceritakan hal ehwal tentang anaknya yang baik-baik, pasti sambil ngomong lagi, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah Kiai, alhamdulillah Habib, alhamdulillah, tolong doain tuh anak biar istiqamah, biar berkah, biar tetap belajarnya Allah jaga. Itu jawaban begitu tuh jawaban kesel apa jawaban dari rasa cinta namanya? Tuh anak yang belum tentu bawa manfaat, belum tentu bisa ngasih syafaat, betul? Allah yang nyatakan, Allah yang nyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Nanti kalian akan ngedapetin tuh satu masa di mana semua nggak ada lagi saudara, apalagi tetangga, apalagi bos, apalagi teman kantor. Saudara sama saudara aja udah nafsi-nafsi. Orang tua sama anak udah nafsi-nafsi, apalagi anak kita. Jauh dia dari kecintaannya Nabi Muhammad, nggak bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Jauh dia dari kecintaan syariat untuk menjalankan syariat yang benar dalam kehidupannya, nggak bisa nolongin orang tuanya. Betapa pentingnya rasa cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita harus sadar yang bahwasanya kita dicipta ini karena kasih sayang Allah terhadap Nabi besar kita Muhammad. Berarti saya numpang tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, kita hidup nih saat ini numpang sama siapa? Tolong jawab. Numpang sama siapa? Rasulullah apa sama Allah? Ini yang akur ngapa? Ada yang Rasulullah, ada yang Allah. Numpang sama siapa? Saya nggak dengar deh tuh, ya. Tapi kalau yang jawab Allah, salah emang Habib, benar. Yang jawab Rasulullah, tepat. Yang jawab Rasulullah, tepat. Allah sebagai pencipta kita, betul. Allah sebagai pencipta kita. Tapi si pencipta ini yaitu Allah, zat yang maha mulia, yang maha mampu. Dalam firman-Nya mengatakan, tidak aku cipta ini alam semesta termasuk kita nih kalau bukan karena Rasulullah. Bingung Habib saya, kan Allah Tuhan, masa kita numpang sama Nabi Muhammad? Bingung ya? Bingung nggak? Bingung. Baik, mudah-mudahan kita semuanya Allah buka rezeki kita kayak hujan tapi nggak berhenti-berhenti. Amin. Amin. Pengen nggak rezekinya kayak hujan? Giliran duit aja pada nyaut pada. Ame duit ngerti banget pada. Bayar tuh PBB kalau punya duit. Ya, andaikan Allah buka nih rezeki kepada kita, kita sayang nggak sama anak kita, Bu? Sayang nggak Pak sama anak kita, Pak? Udah punya rumah kita udah punya rumah, pengen nggak bikinin anak rumah? Oh, ketahuan, pelit sama anak nih yang model begini nih. Pengen nggak buatin anak rumah? Kalau saya punya rezeki lebih, saya bikinin anak-anak saya rumah. Saya kasih anak-anak saya rumah, saya bangunin anak-anak saya rumah. Kalau perlu isi-isinya saya yang isi. Kita orang tua, kasih sayang kita sebagai orang tua layaknya laut samudra yang tanpa tepi, betul? Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Pasti kita usahain. Saya numpang tanya, kalau tuh rumah udah jadi, kita kasih sama anak kita. Tuh rumahnya orang tua apa rumahnya anak jadinya? Jawab yang kompak, rumah orang tua apa rumah anak?
Rumah orang tua apa rumah anak? Yang nyari duit siapa? Yang cipta alam semesta siapa? Gampang kan? Numpang sampai siapa kita di dunia? Yang jawab Rasulullah cerdas. Allah pencipta kita. Kita bangunin anak kita rumah. Masa kita mau aku lagi nih anak rumah kita? Pasti kita bakalan bilang apa? Pergi sono ke rumah anak saya. Padahal yang bangun rumah siapa? Orang tuh. Yang nyari duit siapa? Orang tuh. Yang bangun siapa? Orang tuh. Yang ngisi perabotannya siapa? Orang tuh. Udah dikasih ke anak, jadi rumah siapa? Paham sampai sini? Numpang sama siapa saat ini? Yang cipta Allah. Paham? Paham? Nah, jadi perayaan Maulid, Isra Mi'raj ini menandakan tahu dirinya umat terhadap kekasih Allah, yaitu junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Yang kalau bukan karena beliau nggak ada kita semua di sini. Setuju? Biarin yang modalnya bewok doang 3 lembar nyengser sampai tanah, bilang bid'ah sesat, terserah dia. Kita kan apa? Ahlus sunnah wal yang ikut sama orang tua-tua kita, pendahulu-pendahulu kita, para ulama salaf kita yang sanad keilmuannya sambung menyambung kepada hadratur Rasul, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Apa Habib pakai sebut-sebut sanad Habib? Oh, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bicara harus pakai sanad. Berbicara harus pakai dalil, berbicara harus pakai sanad, berbicara harus punya kesambungan yang sambung menyambung sampai Nabi besar Muhammad. Salah satu sanad dalam momentum Isra Mi'raj, Nabi dipertemukan oleh pendahulu-pendahulunya. Betul apa bukan? Langit pertama ketemu siapa? Nabi Allah Adam. Langit kedua Nabi Allah Yahya dengan Nabi Allah Isa. Tuh apa bahasa kita? Misan tuh. Apa? Orang sini saudara, ibu apa? Sepupu. Ya. Misanan. Terus ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ngambil apa Rasulullah? Ngambil sanad. Ngambil apa? Ngambil sanad. Jadi kalau berguru tanya sama gurunya, belajar di mana antum? Belajar sama siapa antum? Guru antum belajar sama siapa? Nyambung nggak sanadnya sampai Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hikmah momen Isra dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita betapa pentingnya sanad. Kalau orang sekarang nggak mikirin sanad, yang penting diajak rame-rame kembali kepada Al-Quran. Orang Bintara kembali kepada Al-Quran, bacanya aja setengah mati. Bacanya aja. Perlu nggak sanad Quran? Perlu. Kembali kepada hadis. Nggak pakai berguru lagi, langsung aja kepada hadis yang memang sesuai dengan keinginan mereka. Nggak begitu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, saya lanjutkan lagi. Nih jadi ngomong ntar masuk lagi Isra Mi'raj, ngomong ntar lagi masuk lagi Isra Mi'raj. Tayyib, kita lanjutkan sampai jam berapa nih? Udah mau jam 11 ya. Intinya dah saya tutup dulu dah. Intinya udah mau jam 11 soalnya. Intinya adalah kalau kita merayakan Isra dan Mi'raj ya, yang mana kita sama-sama tadi diperdengarkan bukti cinta terhadap anak, kita bisa beliin rumah. Rumah itu kita kasih udah sertifikat juga, udah segala macam atas nama anak, padahal yang capek kita, yang buat kita, yang nyari duit kita. Kalau kita semua sudah sepakat yang kita saat ini adalah numpang sama Rasulullah, kira-kira pulang dari sini ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang ketok pintunya. Pintu rumahnya ada yang ngetok. Assalamualaikum, pas kita buka ada teman kita, kerabat kita dari jauh luar pulau. Datang ke rumah kita silaturahim sekaligus pengen numpang. Kasih apa jangan?
Kasih apa jangan? Biar nggak lama, 6 bulan. Boleh nggak? Kelamaan Habib. Numpang apa ngontrak tuh. Ya udah dah. Kalau nggak boleh 6 bulan 3 hari gimana? 3 hari boleh ya? Masya Allah, orang Bintara ketahuan banget nih orang baik-baik. Amin. Ya, orang baik. Saya hampir lupa nih. Ada sebuah hadis dari Nabi besar kita Muhammad yang akhir sanadnya oleh mantu beliau Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Nabi katakan begini. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi sallu ala Muhammad. Al-bakhil, tahu bakhil enggak? Bakhil apa bakhil? Koret, medit, apalagi kikir, kasiran, apalagi macam-macam itu. Tapi pelitnya menurut Rasulullah, pelit yang kayak gimana? Nabi udah paling mentok tuh, ngomong pelit udah paling mentok. Kenapa? Nabi katakan, tahu nggak orang pelit di antara kalian, kata Nabi, man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang diperdengarkan namaku, kata Rasulullah, diperdengarkan di telinga mereka namaku, tapi tidak menjawab sholawat dan salamnya kepadaku. Sallu ala Muhammad. Tinggal jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Itu orang pelit versinya Rasulullah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi nggak cuman pelit ternyata. Kalau tadi ada orang numpang sama kita 3 hari jadi tamu kita, Masya Allah kita sebagai sahibul bait yang memang udah ngaji di Masjid Al-Muhajirin nih. Antum ngajar di sini? Oh, enggak. Yang ngaji di Masjid Al-Muhajirin, dengerin ustadz-ustadz, para pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membagikan ilmu warisannya Nabi Muhammad. Nabi nyuruh kita dalam kesunahannya menghormati tamu, melayani tamu sebagai sahibul bait yang baik. Itu dari kesunahan dari Nabi besar Muhammad. Karena udah ngaji kita tahu, tamu yang nginep di rumah kita servis. Makan pagi nasi uduk lain, nasi kuning lain, nasi ulam. Wah elah, baik nggak tuh sahibul bait begitu? Makan siang, padang lain. Apa lagi? Jangan warteg dong, yang kerenan dikit. Malam, sop kambing lain. Wah macam-macam. Satenya lain, atinya lain, dagingnya lain. Masya Allah, semuanya kita servis. Sampai pakaiannya aja nggak kita bolehin mereka nyuci, itu tamu-tamu kita. Semuanya udah kita siapin. Baik apa enggak tuh sahibul bait begitu? Tapi udah numpang, udah tinggal di rumah kita sebagai tamu 3 hari 3 malam. Sampai kasurnya aja kita sediain yang paling empuk. Kamarnya kita kasih yang ada AC. Selimut kita sediain, bantal guling lengkap. Tinggal bawa diri aja nih tamu. Udah numpang 3 hari di rumah kita. Nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Usir apa jangan? Usir apa jangan? Tadi kita hidup di dunia numpang sama siapa ya? Udah tahu terima kasih sama tahu diri belum? Nggak jawab ketika nama Nabi Muhammad disebut di telinga kita dengan kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu bukan maksudnya pelit, tapi itu umat yang nggak tahu diri sama nggak tahu terima kasih. Paham sampai sini? Cara lagi untuk kita tahu terima kasih dan tahu diri, yuk sama-sama kita makmurkan majelis-majelisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita tahu di sana diajarkan begitu banyak ilmu-ilmu warisan dari lisan-lisan pewarisnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Hikmah Isra dan Mi'raj yang lain-lain mungkin akan disampaikan oleh guru-guru kita yang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ucapkan jazakumullah khairan ahsanul jaza kepada Al-Habib Taha bin Ali As-Segaf. Semoga ilmu tausiah yang beliau berikan kepada kita semua kita bisa amalkan dan nerapkan tiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin.